Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Faslun ini adalah satu fasal. Wa yalzamu dan wajib. Wa yalzamu dan wajib. Fil mayyiti dalam mayit. Bentar tat. Ya. Lama nih. Wa yalzamu dan wajib fil mayyiti dalam mayit, dalam hal mayat ya. Apa yang wajib? Arba'atu asya'a, ini fa'ilnya. Arba'atu asya'a apa? 4 perkara ya. Nah, ini kalau ditanya, kenapa kok arba'atu kan muannas ya. Kok yalzamu harusnya talzamu ya. Boleh ya, fa'il itu muannas kemudian fiilnya mudzakkar kalau pisah dengan kata lain. Di sini ada kata fil mayyiti. Boleh jadi ya. Oke. Arba'atu asya'a apa? 4 perkara. Ghusluhu yaitu memandikan mayit. Wa taqdiluhu dan mengafani mayit. Nuhu dan mengafani mayit. Wassolatu dan menyolati alaihi atas mayit. Alaihi atas mayit. Wadafnuhu dan menguburkan mayit. Wadafnuhu dan menguburkan mayit. Wasnani, wa isnani, tapi kalau bacanya wasnani. Wasnani dan bahwasanya dua orang la yughassalani itu tidak dimandikan siapa keduanya. La yughassalani itu tidak dimandikan siapa keduanya. Wala yusalla dan tidak disolati alaihima apa atas keduanya. Alaihima apa atas keduanya. Asyahidu yaitu orang mati syahid. Asyahidu yaitu orang mati syahid. Fi ma'rakatil musyrikina dalam memerangi orang musyrik. Wasyaqtu dan bayi gugur ya, yang keguguran. Alladzi lam yastahilla ya, alladzi lam yastahilla yang tidak menangis siapa bayi atau siktun tadi, yang tidak atau belum ya, yang belum menangis siapa siktu bayi tadi, bayi yang gugur. Sorikan dalam keadaan teriak, atau kencang maksudnya, bersuara kencang. Sorikon. Wayu ghassalu dan dimandikan al mayyitu siapa mayit. Al mayyitu siapa mayit. Witron dengan ganjil. Wayakunu dan ada fi awali huslihi dalam awal mandinya,
dalam awal mandinya atau basuhannya, ya. Mandinya atau basuhannya. Sidrun apa? Daun bidara. Sidrun apa? Daun bidara. Daun apa, Tat? Daun Widara. bidara, ya. Daun bidara. Pakai W ya, widara. B pakai B, bidara. Bidara, bikin lama nih. Wafi akhirihi dan itu di dalam akhirnya. Wafi akhirihi dan itu di dalam akhirnya. Syai'un apa? Sesuatu. Min kapurin dari kapur. Kapur barus maksudnya di sini. Min kapurin dari kapur. Wayukafanu dan dikafani siapa mayit? Fi salasati aswabin, dalam 3 kain, ya, dalam 3 kain. Bidin yang putih, bidin yang putih. Laisa yang tidak ada, laisa yang tidak ada, fiha di dalam, ada itunya ya, fiha itu di dalam salasa, fiha itu di dalam salasa, komisun apa? Baju kurung, komisun apa? Baju kurung. Wala imamatun, ya, wala imamatun, dan tidak ada apa? Imamah, ya. Dan tidak ada apa? Imamah. Imamah itu kerudung itu ya, kerudung yang dari surban itu namanya imamah, ya. Imamah. Wa yukabbaru, ya, wa yukabbaru, dan di takbiri, dibacakan takbir, ya. Wa yukabbaru, dan dibacakan takbir. Alaihi apa? Atas mayit, ya. Alaihi apa? Atas mayit. Arba'a takbiratin, dengan 4 takbir. Arba'a takbiratin, dengan 4 takbir. Yaqra'u, yang membaca siapa orang? Yang membaca siapa orang? Al-Fatihata, terhadap Fatihah. Ba'dal ula, setelah takbir pertama. Ba'dal ula, setelah takbir pertama. Wa yusolli, dan solawat, membaca solawat, ya. Dan membaca solawat siapa orang? Ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da saniyati, setelah takbir kedua. Ba'da saniyati, setelah takbir kedua. Wa yad'u, dan berdoa siapa orang? Lil mayyiti, untuk mayit. Ba'da salisati, setelah takbir ketiga. Fayaqulu, maka membaca atau berkata siapa orang? Apa yang dikatakan? Allahumma hadza abduka, dan seterusnya itu, ya. Oke, saya artiin ini ya doanya. Nah, tadi apa, Tat? Setelah takbir ketiga terus? Fayaqulu, maka membaca siapa orang? Allahumma hadza abduka, dan seterusnya, ya. Yang dibaca itu Allahumma hadza abduka. Oke, saya artikan ya. Allahumma, wahai Allah, ya Allah, ya. Hada, ini, ya, hada ini, abduka itu hambamu, abduka itu hambamu.
wabnu abdaika dan anak dari dua hambamu ya, maksudnya ya anak kedua orang tuanya gitu. Kharaja yang keluar siapa hada ya, atau mayit ya. Kharaja yang keluar siapa mayit. Min ruhid dunia dari ruh dunia. Min ruhid dunia dari ruh dunia. Wasa'atiha dan luasnya dunia. Wasa'atiha dan luasnya dunia. Wa mahbubuhu dan bahwasannya orang yang dicintainya, dan bahwasanya orang yang dicintainya. Wa ahibba'uhu dan orang-orang yang mencintainya, dan orang-orang yang mencintainya. Fiha itu di dalam dunia. Fiha itu di dalam dunia. Ila dzulmatil qabri. Ila dzulmatil qabri sampai gelapnya kubur ya, sampai gelapnya kubur. Wama dan sesuatu ya, wama dan sesuatu huwa yang bahwasanya ma ya, yang bahwasanya ma lakihi itu ditemuinya, lakihi itu ditemuinya. Kana ya, kana ada siapa mayit ya, kana ada siapa mayit. Yashhadu itu bersaksi siapa mayit. Yashhadu itu bersaksi siapa mayit. An bahwasannya keadaan ya, an ini ada artinya sendiri. An bahwasannya keadaan. La ilaha itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya. Itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali engkau, illa anta kecuali engkau. Wahdaka ya, dengan maha esamu ya, dengan maha esamu, maha esa ya, dengan maha esamu. La syarika tidak ada sekutu, laka bagi engkau, laka bagi engkau. Wa anna Muhammad Tadi tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada sekutu, laka bagi engkau. Wa anna Muhammadan dan bahwasannya Nabi Muhammad, abduka itu hambamu, wa rasuluka dan utusanmu, wa anta dan bahwasanya engkau, a'lamu itu lebih tahu, bihi dengan mayit ya, bihi dengan mayit, minna dari kita ya, minna dari kita. Allahumma ya Allah, innahu sesungguhnya mayit, nazala itu turun siapa mayit, nazala itu turun siapa mayit, bika sebab engkau, wa anta dan bahwasanya engkau, khairu manzulin itu
sebaik tempat turun, ya. Sebaik tempat turun, maksudnya tempat kembali, ya, tempat pulang, ya. Bihi dengan mayit. Wa asbaha dan jadi siapa mayit, wa asbaha dan jadi siapa mayit, fakiron itu butuh, fakiron itu butuh, ila rahmatika kepada rahmatmu, kepada rahmatmu. Wa anta dan bahwasanya engkau ghaniyun itu maha kaya, ghaniyun itu maha kaya, an adabihi dari adab mayit, ya, dari menyiksa mayit atau azab mayit. Wa qad ji'naka dan sungguh kami datang kepadamu, wa qad ji'naka dan sungguh kami datang kepadamu, rogibina seraya berharap, rogibina seraya berharap, ilaika kepadamu, syufa'a, ya, syufa'a orang-orang pemberi syafaat, ya, orang-orang pemberi syafaat, lahu bagi mayit, lahu bagi mayit. Allahumma wahai Allah, ingkana jika ada siapa mayit, jika ada siapa mayit, muhsinan itu orang yang memperbaiki, ya, atau orang berbuat baik, gitu ya. Fazid maka tambahkanlah, ya, fazid maka tambahkanlah, fi ihsanihi dalam kebaikannya, fi ihsanihi dalam kebaikannya. Wa ingkana dan jika ada siapa mayit, musian itu orang yang buruk, musian itu orang yang buruk, fatajawaz maka lewatkanlah, fatajawaz maka lewatkanlah, anhu dari mayit, anhu dari mayit, walakihi, ya, walakihi dan temukanlah terhadap mayit, ya, walakihi dan temukanlah terhadap mayit, birahmatika dengan rahmatmu, birahmatika dengan rahmatmu, ridhoka, ya, terhadap ridhomu, ya, ridhoka terhadap ridhomu, wakihi, ya, wakihi dan jagalah mayit, ya, wakihi dan jagalah mayit, fitnatal qabri dari siksa kubur, ya, fitnatal qabri dari siksa kubur, wa adabahu, ya, yaitu siksa kubur, ya, sama, yaitu siksa kubur, wafsih, ya, wafsih dan berilah tempat, ya, wafsih dan berilah tempat, lahu bagi mayit, fi qabrihi di dalam kuburnya mayit, wajafi, wajafi dan renggangkanlah, ya, dan renggangkanlah, al ardo terhadap bumi, terhadap bumi, an jambaihi dari kedua lambung mayit, dari kedua lambung mayit, walakihi, ya, walakihi dan temukanlah mayit,
dan temukanlah mayit birahmatika dengan rahmatmu al-amna ya, al-amna terhadap aman ya, rasa aman terhadap rasa aman min adzabika dari azabmu hatta tab'atsahu sehingga engkau membangkitkan mayit ya, sehingga engkau membangkitkan mayit aminan dalam keadaan aman ya, dalam keadaan aman. Aminan dalam keadaan aman. Ila jannatika menuju surgamu. Ila jannatika menuju surgamu. Birahmatika dengan rahmatmu. Ya arhamar rahimina wahai sebaik-baik pemberi rahmat ya. Wahai sebaik-baik pemberi rahmat. Wayakulu dan membaca siapa orang, wayakulu dan membaca siapa orang firrobiati dalam takbir keempat ya, firrobiati dalam takbir keempat. Apa yang dibaca? Allahumma dan seterusnya ya. Nah, artinya Allahumma wahai Allah la tahrimna jangan halangi engkau untuk kita ya jangan halangi engkau ya untuk kita la tahrimna jangan halangi engkau untuk kita ajrohu terhadap pahalanya mayit ajrohu terhadap pahalanya mayit wala taftinna ya wala taftinna dan jangan engkau uji kita ya dan jangan engkau uji kita ba'dahu setelah wafatnya mayit ba'dahu setelah wafatnya mayit waghfir ya waghfir dan ampunilah ya waghfir dan ampunilah lana untuk kita walahu dan untuk mayit ya walahu dan untuk mayit wa yusallimu dan salam siapa orang ba'dar rabi'ati setelah takbir keempat ya, setelah takbir keempat wa yudfanu dan dikubur siapa mayit fi lahdin dalam liang lahat ya, dalam liang lahat mustaqbilal kiblati seraya menghadap kiblat Nah, tadi dalam liang lahap tadi ya betul seraya menghadap kiblat wa yusallu dan dimasukkan siapa mayit min kibali ra'sihi dari arah kepala mayit dari arah kepala mayit birifkin dengan halus ya wayakulu dan membaca alladzi siapa orang yulkhiduhu yang memasukkan mayit ya maksudnya memasukkan ke dalam liang lahat tadi ya yang memasukkan mayit apa bismillahi wa ala millati rasulillah bismillahi dengan nama Allah wa ala millati rasulillahi dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yudja'u dan dimiringkan siapa mayit fil qabri di dalam kubur
ba'daan yu'ammaqo setelah digali apa kubur, qomatan dengan seberdirian ya, seberdirian. Wabastotan seberdirian, orang berdiri maksudnya. Tingginya itu seorang berdiri. Wabastotan apa, Dat? Wabastotan dan sepelambaian ya. Wabastotan dan sepelambaian. Orang melambai. Wayusattahu ya, wayusattahu. Dan diratakan ya, wayusattahu dan diratakan al-qabru apa kuburan. Wala yubna ya, wala yubna dan tidak dibangun, wala yubna dan tidak dibangun alaihi apa di atas kuburan, alaihi apa di atas kuburan, wala yujassasu ya, wala yujassasu dan tidak dibuat gamping, tahu gamping, dan tidak dibuat gamping atau tidak diberi lilin, sama lilin ya, apa kuburan. Wala baksa dan tidak apa-apa bil bukai dengan tangisan, bil bukai dengan tangisan alal mayyiti atas mayit min ghairi nauhin, min ghairi nauhin dengan tidak merintih ya, dengan tidak merintih. Merintih maksudnya nangisnya kencang gitu ya, atau meratap ya, sama. Wala syakki jaibin, wala syakki jaibin dan tidak merobek baju ya, dan tidak merobek baju. Wa yu'azza dan dihibur, wa yu'azza dan dihibur. Dihibur itu maksudnya ditakziahi, sama ya. Yu'azza itu masdarnya takziah. Dan ditakziahi ahluhu siapa keluarga mayit. Ila salasati ayyamin, ila salasati ayyamin sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Min dafnihi dari penguburan mayit. Min dafnihi dari penguburan mayit. Wala yudfanu dan tidak dikubur. Wala yudfanu dan tidak dikubur. Isnani siapa 2 orang. Isnani siapa 2 orang. Fi qabrin dalam kuburan, dalam satu kuburan ya, fi qabrin dalam satu kuburan, illa lihajatin ya, illa lihajatin kecuali karena kebutuhan, illa lihajatin kecuali karena kebutuhan ya, kecuali karena kebutuhan. Oke, saya jelaskan ya, singkat seperti biasa. Ini saya buatkan mind mapping. Jadi ini memudahkan kalian. Oke, ini. Ini tentang materi yang kita pelajari tadi ya. Mana tadi? Tentang pengurusan mayat atau bahasa Arabnya tajhizul mayit ya. Atau bahasa lainnya nanti pemulasaraan mayit ya, atau mayat.
Oke, bentar, ini belum tampil buku saya. Bentar. Ya. Oke, tentang pemulasaraan mayat. Ada 4 hal ya kewajiban seorang muslim atas mayat. Apa saja? Memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan. Ini wajib dilakukan orang yang masih hidup. Ya, jadi kalau kalian meninggalkan salah satu misalnya, ya, itu maka seluruh desa ya atau satu kampungnya itu berdosa ya karena hukumnya ini fardu kifayah. Jadi kalau ada seorang muslim ya, kok meninggal itu hukumnya fardu kifayah bagi penduduk sekitarnya untuk mengurus mayatnya ya, mengurus meliputi 4 hal. Memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan. Ya. Oke, pertama memandikan. Bagaimana cara memandikan ya? Memandikannya dengan hitungan ganjil. Bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali ya. Nanti disiram secara rata. Ya. 1 siraman, 2 siraman, 3 siraman gitu ya. Yang penting ganjil. Nah, di awal menggunakan daun bidara. Ya, daun bidara itu daun yang baunya wangi ya, agar mayatnya itu terasa wangi. Gitu. Begitu juga di akhir ya, itu menggunakan kapur ya, kapur barus. Gitu, menggunakan kapur barus. Oke. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk kewangian mayit. Ya, kewangian mayit. Intinya itu. Biar apa sih ya? Biar tidak cepat bau karena mayit itu cepat bau. Gitu. Begitu juga kalau nanti dikuburkan itu tidak cepat bau karena kalau bau itu nanti hewan-hewan akan datang. Nah, kemudian tadi ada 2 mayat yang tidak perlu dimandikan, juga tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan. Ya, boleh. Siapa? Orang yang syahid ya di medan perang, orang mati perangan ya. Orang mati syahid itu langsung dikuburkan di bajunya sendiri langsung. Itu bisa. Gitu. Jadi tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani ya langsung ya. Jadi dia dikafani pakai bajunya sendiri. Nanti itu akan menjadi saksi ya. Akan kesahidnya dia. Kemudian yang kedua bayi ya, bayi yang keguguran itu ya. Bayi yang keguguran, dia belum sempat menangis, artinya langsung mati gitu ya. Atau dia memang sudah mati di dalam misalnya. Gitu, lalu dikeluarkan, itu tidak perlu. Tidak perlu itu bukan berarti nggak boleh. Boleh saja sebenarnya, tetapi tidak usah ya, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kemudian mengafani ya. Bagaimana cara mengafani? Cara mengafaninya ini untuk laki-laki ya. Pakai 3 helai kain putih. Ya, secara rata 3 putih ya. Ini yang bisa menutup semuanya. Gitu. Kain putih. Kemudian tanpa baju kurung. Jadi tidak pakai baju kurung. Tidak ada tambahan baju kurung. Baju kurung itu yang tambahan, maksudnya tambahan 1 helai lagi untuk badannya gitu ya. Sampai ke bagian atasnya, itu tidak perlu. Juga tidak perlu imamah, sorban imamah itu. Kalau orang dikerudungin itu, ya itu imamah maksudnya. Tidak perlu kalau untuk laki-laki. Oh, tapi itu kan ada seperti itu, Ustaz. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi tidak perlu. Gitu. Karena yang dituntut atau yang di dalam hadis itu ya 3 helai kain ini saja untuk laki-laki ya. Nanti baru kalau untuk perempuan itu boleh. Gitu. Kalau untuk perempuan memang ada hadisnya itu pakai baju kurung, juga pakai imamah. Gitu. Nanti kalian di kelas 4 mungkin nanti akan belajar praktikum. Nanti mungkin kalau masih saya lagi yang ngajar, nanti saya ajarkan praktikum bagaimana mengafani, bagaimana memandikan. Gitu. Oke, kemudian menyalati. Bagaimana cara menyalatinya? Ya, ini seperti yang sudah kalian praktikkan kalau ada orang wafat ya, dengan 4 takbir. Ya, 4 takbir. Membaca Al-Fatihah ya setelah takbir pertama. Takbir pertama ini sekaligus takbiratul ihram ya.
Takbir pertama baca Fatihah. Kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, itu ringkasnya. Kalau melengkap ya kama sholaita dan seterusnya itu. Ya, tapi umumnya itu cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu saja. Setelah takbir ketiga membaca doa. Tadi yang panjang doanya. Tetapi di kita ya itu pakai doa yang umum. Ya, apa yang umum? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, itu kalau laki. Kalau perempuan ya ha. Ya. Gitu. Kemudian takbir keempat ya membaca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna walahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya. Ada yang nambahin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gitu. Itu untuk laki. Kalau perempuan ya ha ajruha berarti. Itu takbir keempat. Setelah itu langsung salam. Gitu. Setelah baca doa tadi langsung salam. Assalamualaikum yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai tuh. Kalau salat biasa kan mungkin assalamualaikum warahmatullahi saja. Ini sampai tuh. Kenapa? Karena Nabi mengajarkannya seperti itu. Oke, itu menyalati. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan, dikuburkan. Bagaimana? Di liang lahat, ya. Di liang lahat dengan menghadap kiblat. Ada yang bentuknya itu di tengah, ya. Di tengah itu apa? Kuburan gitu ya. Itu dilubangin tengah, ya. Bagian tengah itu ada yang kecil gitu buat tempat mayat. Ada yang seperti itu. Ada yang di samping posisinya. Itu ada yang di samping. Jadi di samping kayak dulu Pak Kiai itu di samping. Yang lebih utama yang mana? Ya. Lihat-lihat keadaan saja, ya. Lihat keadaannya. Kemudian dimasukkan dari sisi kepala secara halus. Jadi bagian kepala dulu, ya, secara halus. Dari posisi mana? Berarti kalau ngadepnya itu ke barat ya, dari posisi mana itu? Dari posisi kalau di sini ya utara gitu. Itu secara halus pelan-pelan, ya. Kemudian orang yang memasukkan ke dalam liang lahat itu berdoa. Berdoanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Kemudian dimiringkan dalam liang lahat setinggi orang berdiri dan sepelambaian. Jadi tingginya ya, tingginya kuburan itu kira-kira orang berdiri dan orang melambai. Ya, kira-kira berapa? Ya, 2 meteran biasanya. Gitu. Kemudian kubur diratakan, ya. Tidak dibangun, tidak usah dikasih bangunan, ya, tidak usah digamping ya, atau di apa? Naurah itu lilin ya. Tidak perlu, biarin aja rumputnya biar hidup ya, karena rumput itu akan membacakan tasbih, mendoakan mayat. Kemudian boleh menangisi mayit, yang penting tidak berlebihan, tidak sampai meraung-raung ya, tidak meratap berlebihan sampai merobek-robek baju, itu yang nggak boleh. Ya, kalau sekedarnya boleh. Gitu. Kemudian takziah ya, keluarganya selama 3 hari ke depan dihibur. Di takziah itu maksudnya dihibur. Gitu. Nah, satu kuburan itu untuk satu mayat, kecuali darurat. Darurat itu misalnya gimana? Misalnya kayak korban kecelakaan, itu kan mati syahid. Mati syahid itu boleh. Ya, atau korban bencana, tsunami misalnya. Dikubur dalam satu kuburan untuk banyak orang. Boleh seperti itu. Itu kan hajat. Artinya ada hajat di situ. Kalau ada hajat, boleh. Oke, sampai di sini silakan yang mau bertanya. Saya Silakan. itu kan tadi kan katanya biarin aja tuh kalau makamnya pakai rumput ya. Tapi saya pernah lihat kalau rata-rata tuh orang makamnya kayak makam wali gitu, Dat. Itu pakai batu, Dat. Itu gimana? Oke. Sebenarnya begini ya. Yang di makamnya dibangun, dikasih bangunan, itu hukumnya makruh ya, makruh ya. Kalau memang tidak ada hajatnya ya. Karena nanti rumputnya tidak akan tumbuh gitu. Tetapi kalau ada hajat misalnya makam para wali itu kan dikasih itu. Tujuannya apa sih? Itu kan untuk kenyamanan para peziarah sebenarnya dibangun. Gitu. Nah, kalau seperti itu ya nggak apa-apa ada hajatnya.
Tetapi kalau nggak ada, ya kalau nggak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya saya kira nggak usah. Ya, cukup dikasih tanda saja. Kasih tanda apa? Nisan. Ya, nisan itu sebagai tanda. Gitu. Tapi secara hukum hanya makruh saja. Makruh itu gimana? Kalau dilakukan ya nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Gitu. Ya. Karena apa ya tadi? Itu rumputnya itu biar tumbuh, kemudian mendoakan. Kan kata Rasul itu ketika melewati kuburan itu kan yang disiksa, itu karena apa? Kencing atau sama perbuatan itu kan kemudian ditolong oleh Nabi dengan apa? Menancapkan pelepah kurma, yaitu yang akan bertasbih mendoakan mayat. Ya. Tapi kalau nggak ada rumputnya gimana? Ya, makanya kalau ada rumput di makam itu nggak usah dibuang, biarin tumbuh. Gitu. Jadi hukumnya tadi ya makruh kalau membangun. Oke. Gitu. Oke, ada lagi yang lain?